Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku dimana saja ya, semoga sehat walafiat, berkah dan mulia. Salam sejahtera, salam sehat dan salam bahagia untuk semuanya. Jangan lupa untuk semangatnya ya. Yuk kita oke. Saya ini Musafir Eli lagi mau bercerita tentang cerita-cerita kuno ya, tapi untuk mudah-mudahan untuk jadi kebaikan. Di zaman dahulu ada seorang raja yang ingin mendapatkan penggantinya, yaitu yang sangat jujur, yang sangat baik, yang sangat bijaksana ya. Seorang raja itu mengutarakan kepada bawahannya, menyembarakan itu untuk mencalonkan jadi seorang raja. Seorang raja itu memberi sesuatu, yaitu memberi biji-bijian, yaitu biji-bijian berupa biji-bijian, terus disebarluaskan, dibagikan ke masyarakatnya, suruh ditanam ya, suruh ditanam. Tapi sang raja itu akan memilih orang yang jadi calon raja itu yang jujur, yang baik, yang bijaksana, dan yang bertanggung jawab ya. Singkat cerita, biji-bijian itu udah ditanam semuanya di masyarakat ya. Ada yang tumbuh kayak gini, ya tumbuh ya kayak gitu. Oh, pokoknya taman apa sih, tumbuh-tumbuhan yang di taman di pot-pot yang bagus itu bagus-bagus juga tumbuhnya ya, karena semua ingin dipuji, ingin dipilih ku sang raja supaya jadi terpilih. Makanya sehebat mungkin, sebaik mungkin, pokoknya pasti semua tahu orang yang akan dibawa ke tempat raja itu pasti barang yang hebat-hebat ya, ngurusnya potnya. Kalau biji-bijiannya itu dari raja, kalau biji-bijian itu dikasih semua ya, berupa-rupa biji-bijian. Nah, cerita singkat, ada satu si Budi ya. Si Budi itu nanam di potnya sederhana, terus nanam di potnya tuh biji-bijian itu nggak tumbuh. Gimana ya, kata si Budi, biji-bijian orang lain mah semua bisa tumbuh, bisa bagus, bisa hebat, wah berkualitas, tapi kenapa ya yang saya tanam di pot saya yang sederhana ini, bijian itu tidak tumbuh? Gimana caranya ya, apa gimana? Tapi aku lebih baik jujur aja ya, walaupun tumbuh dan tidak itu biji-bijian itu dikasih sang raja, tapi tetap saja aku mempertahankan kualitasku. Memang ini apa ya, pot saya tidak tumbuh, bijian di pot saya tidak tumbuh, tapi saya tetap akan membawa apa adanya, apa buktinya, kata si Budi. Singkat cerita, lain waktu suruhan sang raja itu ya, bawahannya udah menginformasikan ke semua masyarakatnya, lapisan masyarakatnya, tanaman itu di pot-pot itu suruh dibawa di alun-alun, nanti sang raja akan milih. Nah, di hari tertentu semua yang dapat tanaman-tanaman di pot itu dibawa semuanya, lain puluh, ratus, malah ribu ya. Sang raja memilih ya, sang raja itu memilih untuk calon raja yang bijaksana, yang baik, yang jujur, yang bertanggung jawab. Tapi si Budi tidak putus harapan, walaupun itu potnya tidak tumbuh tanaman, tetap dibawa dengan hasil keyakinan, hasil kejujuran, dan akan membawa apa buktinya. Tidak merubah segalanya si Budi itu ya, karena satu kejujuran akan mengangkat derajatnya untuk dia ya, untuk mengangkat derajatnya untuk masa depan. Budi tidak merubah apapun, sedikit apapun, tetap walaupun pot itu tidak ada tumbuhannya, tidak pohonnya, tetap dibawa. Terus sang apa ya, itu teman-teman semua, masyarakat semua jadi apa ya, mentertawakan si Budi. Kenapa pot si Budi itu enggak ada pohonnya, enggak ada tanamannya, dibawa-bawa? Saya juga yang bagus belum tentu kepilih, apalagi kamu itu enggak ada tanamannya, hanya potnya pot biasa aja, tapi enggak itu, apa kamu tidak malu? Kata cemoohan-cemoohan orang yang semua yang ada di alun-alun. Tapi si Budi, saya tidak, saya dengan membawa apa adanya, saya membawa ini memang dengan kebuktian dan kejujuran saya, kebenaran saya, kata si Budi. Oh begitu,
Coba nanti lihat aja sang raja apa milih kamu, apa milih yang semua ini yang tanamannya bagus-bagus, kata cemooh-cemoohan semua orang. Tapi si Budi tidak lepas dari semangat, tidak lepas dari keyakinan ya, karena dia punya keyakinan jujur akan menang katanya, yaitu orang yang jujur siapapun tetap akan menang, kata si Budi. Mudah-mudahan, kata si Budi, kejujuran, kebaikan, nasib saya memberi Allah memberi saya jalan keluar untuk bisa menang, kata si Budi dalam hatinya ya. Tapi sang raja milih pot, semuanya dipilih-pilih, tidak ada yang kepilih. Pas lihat si Budi, potnya enggak ada tak pohonnya. Sang raja bilang, oh ini calon ganti saya, calon ganti raja yang bijaksana, yang jujur, yang adil, yang bertanggung jawab, kata sang raja kepada pot si Budi. Siapa namamu nak? Kata sang raja. Si Budi jawab, aku adalah Budi. Aku membawa ini dengan apa adanya, dengan bukti kayak gini, dengan bukti seadanya. Saya tidak merubah apapun, walaupun memang pot saya tidak tumbuh pohonnya, tapi saya semangat berusaha untuk memelak biji-bijian itu di pot, tapi enggak tumbuh. Ya saya semangat, enggak putus asa, kata si Budi kepada sang raja menjawab. Sang raja menjawab, oh jadi kamu namanya Budi, berarti kamu yang calon jadi raja bijaksana, jujur, baik, dan bertanggung jawab, kata sang raja. Tapi semua orang tuh berteriak, kenapa, kata teman-teman Budi yang banyak. Kenapa sang raja? Kok pot yang enggak ada tumbuh pohonnya atau bunganya atau tanamannya, kenapa jadi pilihanmu? Kata semua yang punya pohon di pot itu. Sang raja menjawab, wahai rakyatku semuanya, aku memilih calon untuk menggantiku. Aku mau orang yang jujur, yang baik, yang bertanggung jawab, yang bijaksana, yang adil. Nanti semua akhirnya negeriku supaya subur dan makmur, kata sang raja. Tapi kan itu pot tidak ada pohonnya, tidak ada bunganya, tidak ada tanamannya, kata semuanya. Si Budi tetap saja tenang dan tegar. Saya, kata sang raja, akan menerangkan semuanya. Apa yang terjadi, sang raja? Kata masyarakat. Tapi itu biji-bijian itu yang aku suruh ke bawahanku, yang disuruh sebarluaskan itu, biji-bijian itu sudah direbus. Mana mungkin biji-bijian itu bisa tumbuh, bisa jadi, bisa seperti ini yang kamu bawa, pohonnya bagus-bagus, hebat-hebat, kata sang raja. Berarti itu kamu tidak baik, tidak jujur, dan akhirnya kamu juga bisa menipu diri. Maka saya tidak mau akhirnya negeri saya, negeri kita semua, kalau banyak kerusakan akibat pembohong, kepalsuan, orang-orang keterlaluan, orang yang haus hawa nafsu, haus uang, kata sang raja. Lebih baik inilah calon si Budi, satu-satunya calon sang raja di negeri ini. Mudah-mudahan si Budi ini udah resmi pilihan saya menjadi calon raja di esok hari, kata sang raja. Gimana Budi anakku, kata sang raja. Siap sang raja, aku akan bertanggung jawab sekuat kemungkinanku di antara otak, akal, pikiran, dan hatiku. Aku akan ikut serta untuk bertanggung jawab, kata si Budi. Oh itu yang baik, kata sang raja. Nah sekarang sudah resmi, kau besok akan menjadi sang raja. Nah, saya ini akan bercerita panjang sedikit ya, untuk mengutarakan kejujuran. Kejujuran dimanapun, di tempat siapapun, dimanapun, di negeri manapun, jangan takut kalau kita punya kejujuran. Tetap kejujuran itu akan menimbulkan derajat kita, semua akan mau ya. Di kalangan apapun, tetap jujur itu akan diberi kesempatan untuk sukses. Nah, di kalangan apapun, di agama apapun, tetap
Orang siapapun di kalangan agama pun tetap tidak akan menerima orang yang pembohong, pengingkar janji, kepalsuan dan keterlaluan. Ya, maka peganglah semangat untuk kita jujur, untuk kita baik, untuk kita bertanggung jawab. Kejujuran akan meninggikan derajat kita, membahagiakan kita untuk di masa depan. Terima kasih, saya Musafir Elit. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya, ada manfaatnya. Saya ini bercerita kuno tentang karangan saya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih untuk semuanya. Salamku Haji Dadang Ahmed alias Musafir Elit bersama Karawang Tandang.